Baik, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Nah, di dalam penilaian dilakukan terhadap kelompok tersebut. Setiap kelompok akan mendapatkan penghargaan atau reward jika kelompok mampu menunjukkan presentasi yang disyaratkan. Dengan demikian, setiap kelompok mempunyai ketergantungan. Maksudnya ketergantungan positif itu adalah jika satu kelompok saling membutuhkan satu anggota kelompoknya. Nah, dalam SPK mempunyai dua komponen utama, komponen tugas kooperatif dan komponen struktur insentif kooperatif. Nah, tugas kooperatif berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sedangkan struktur intensif kooperatif, model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, ada 4 komponen penting dalam SPK, yaitu pertama, peserta dalam kelompok, yang kedua, adanya aturan kelompok, yang ketiga, upaya belajar setiap kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai. Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, di antaranya penggolongan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, pengelompokan yang didasarkan atas campuran baik ditinjau dari minat maupun ditinjau dari kemampuan. Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik siswa maupun peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Misal, aturan tentang pembagian tugas setiap anggota kelompok, waktu dan tempat pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, di dalam upaya belajar adalah segala aktivitas siswa untuk meningkatkan kemampuannya yang telah dimiliki, maupun meningkatkan kemampuan baik kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Poin yang selanjutnya yakni prinsip-prinsip strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada ketergantungan positif, yaitu siswa saling berkaitan dengan siswa lain dan berkelompoknya untuk mencapai suatu tujuan. Pencapaian tujuan dicapai melalui upaya bersama berdasarkan prinsip saya memerlukan kamu dan kamu memerlukan saya untuk bisa mencapai tujuan. Siswa berbagi peran dan tugas, satu sama lain saling bergantungan, dan keberhasilan seseorang akan menentukan keberhasilan siswa lainnya. Poin yang kedua yaitu akuntabilitas individual. Siswa belajar bersama, tetapi setiap individu dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil belajarnya. Ini berarti satu upaya dari seseorang siswa akan mempengaruhi upaya siswa lainnya. Setiap tujuan pembelajaran harus jelas dan dapat dipahami siswa serta ada keyakinan bahwa siswa akan mampu melakukannya. Ketika siswa berhasil melakukannya, tujuan secara berkelompok, siswa juga berhasil melakukan secara individual. Yang ketiga yaitu interaksi promotif antar siswa. Kegiatan kognitif dan interpersonal siswa secara dinamis terjadi karena setiap siswa mendorong siswa lainnya untuk belajar. Contoh kegiatan tersebut adalah penjelasan bagaimana memecahkan masalah, mendiskusikannya, dan menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang baru didapat. Ini terjadi bila mana interaksi promotif sesama siswa terbangun dan dijadikan komitmen untuk meraih pencapaian tujuan bersama. Poin yang keempat yakni keterampilan kolaboratif. Keterampilan siswa dalam mendengar siswa lain, memecahkan konflik, mendukung dan memotivasi siswa lain, mengambil inisiatif, menunjukkan ekspresi senang manakala siswa lain berhasil, dan mampu mengkritisi ide gagasan siswa lain, bukan mengkritisi orangnya. Keterampilan seperti ini perlu ditunjukkan oleh siswa secara kolaboratif. Guru perlu membuat pernyataan verbal secara jelas, menjadi model, dan mengecek pemahaman siswa melalui berbagai pertanyaan. Yang kelima yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan tingkah laku sebagai bentuk interaksi antar anggota kelompok, memimpin kelompok, dan antar kelompok satu dengan yang lain. Kekuatan yang muncul dari dinamika kelompok adalah membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi permasalahan hidup, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat,
masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat tersebut. Yang selanjutnya bagian C, langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama terdapat penjelasan materi. Tahap penjelasan materi diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai, yang kemudian siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. Pada tahap ini, guru dapat menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Bahkan, kalau perlu, guru dapat menggunakan demonstrasi. Di samping itu, guru juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran agar proses penyampaian dapat lebih menarik siswa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penjelasan materi di sini yaitu guru dapat menyajikan materi dengan metode ceramah, pendapat, maupun tanya jawab, maupun bisa juga dengan demonstrasi. Yang kedua, terdapat belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Pengelompokan dalam strategi pembelajaran kooperatif bersifat heterogen. Artinya, kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosial ekonomi, dan etnik, serta perbedaan kemampuan akademik. Dalam hal ini, kemampuan akademis, kelompok pembelajaran biasanya terdiri dari 1 orang berkemampuan akademis tinggi, dan 2 orang dengan kemampuan sedang, dan 1 orang dari kelompok kemampuan akademis kurang. Melalui pembelajaran dalam tim, siswa didorong untuk melakukan tukar-menukar atau sharing informasi dan pendapat, mendiskusikan permasalahan secara bersama, membandingkan jawaban mereka dan mengoreksi hal-hal yang kurang tepat. Jadi, di dalam satu kelompok tersebut tidak harus membedakan antara yang pintar dengan yang kurang ataupun yang berekonomi rendah maupun tinggi. Jadi, tidak ada bedanya. Jadi, kelompok itu tetap disamaratakan antara yang pintar dengan yang kurang dan yang berekonomi tinggi maupun agama, maka tetap disamakan kelompoknya. Yang selanjutnya terdapat penilaian. Yang ketiga terdapat penilaian. Penilaian dalam strategi pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi 2. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerjasama tiap anggota kelompok. Jadi, di dalam penilaian ini, setelah pembagian kelompok tadi, mereka akan diberi tugas, kemudian jika tugas tersebut sudah selesai, maka terdapatlah penilaian. Kemudian yang terakhir terdapat pengakuan tim. Di pengakuan tim ini adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan tim lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka. Jadi, dalam pengakuan tim ini, bagaimana cara guru menghargai kerja siswa yang berprestasi. Jadi, pengakuan tim ini, guru memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi, memiliki nilai baik, dan lain-lain begitu. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yakni D, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yakni keunggulan strategi pembelajaran kooperatif. A. Dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. B. Dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa.
C. Menghilangkan sifat egois dan egosentris. D. Mengembangkan kesadaran bertanggung jawab dan saling menjaga perasaan. E. Dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial. F. Siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan siswa juga sebagai subjek belajar karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. G. Siswa dilatih untuk bekerja sama karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. F. Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar, memperoleh, dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa yang dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. Yang selanjutnya yakni ada kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, bisa menjadi tempat menggosip. Yang kedua, sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. Yang ketiga, saat diskusi kelas, terkadang didominasi oleh seorang siswa. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang keempat, banyak siswa takut bahwa pekerjaannya tidak akan terbagi rata atau secara adil. Dan yang terakhir, terjadi kekacauan di kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.